Semangat semuanya. Baiklah, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kehadiran teman-teman semuanya pada kegiatan siang hari ini. Saya di sini sebagai CGP Penggerak Angkatan 11. Kemarin diberikan tugas dari PGP untuk mengimbaskan, jadi untuk aksi nyata kemarin kita sudah di PGP kemarin, pendidikan kemarin sudah mendapatkan beberapa materi, dan mungkin ini materi baru yang saya sebagai guru sebelumnya memang belum pernah mendapatkan ilmu ini. Dan mungkin kalau untuk pengalaman mungkin kita pernah melakukan beberapa ilmu nanti yang dapat saya sampaikan. Saya sebelumnya minta maaf sebelumnya kalau saya berdiri di sini bukan berarti saya menggurui, ya. Jadi bukan berarti saya di sini menggurui, tapi tujuan saya di sini adalah berbagi ilmu. Karena di sini seperti yang sudah disampaikan, sudah ada di sini sudah disampaikan bahwa ini tujuannya adalah penyebaran pemahaman, penerapan pemahaman budaya positif. Jadi ini tujuannya adalah untuk berbagi ilmu. Semoga ini nanti ilmu yang kita dapatkan dengan saya berbagi ini bisa menambah pengalaman buat teman-teman semua. Oke, kita mulai ya. Oke, sebelumnya, nah ini teman-teman, kita beberapa waktu yang lalu sudah pernah dengan semuanya ikut di kegiatan saya yang waktu pendampingan PI 2 itu kita waktu itu kita bahas tentang visi misi. Nah di sana saya sudah beberapa waktu yang lalu berangkat tentang pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Jadi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ini adalah bahwa seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Nah, kita akan memastikan bahwa tanah tempat tumbuhnya tanaman adalah tanah yang cocok untuk ditanami. Nah, kira-kira kalau di sekolah ini apa ini? Berarti apa? Kita berhubungan dengan siapa? Siswa dan anak dan sekolah ya. Nah, ini juga dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan sebagai seorang petani. Jadi hakikatnya sama kewajiban dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi, dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat atau jamur. Nah, di sini ini hanyalah apa, kita sebagai guru kemarin sudah kita waktu di PI itu, guru itu lebih ke apa? Menuntun, bukan menuntut. Oke, berarti Bapak Ibu masih ingat semuanya. Jadi tugas kita sebagai guru itu tidak menuntut anak, tapi tugas kita adalah menuntun anak. Karena anak pada dasarnya secara kodratnya, anak itu sudah punya kodrat dari lahir. Dia sudah nantinya punya bakat, punya minatnya sendiri, itu sudah ada. Jadi tugas kita itu hanya apa Bapak Ibu? Menuntunnya, mau menuntun mau jadi seperti apa. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara mengibaratkan kita itu sebagai petani. Jadi kita sama seperti guru, ini adalah menuntun anak. Nah, baiklah, itu tadi adalah pembukaan kita. Nah, ini di sini adalah ada konsep inti budaya. Ada beberapa materi yang nanti akan saya sampaikan di sini. Nah, materi ini mungkin ada beberapa materi yang bagi Bapak Ibu semuanya ini adalah hal yang baru. Di sini ada perubahan paradigma belajar, ada disiplin positif, mungkin tidak asing lagi, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi berlaku manusia,
posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kira-kira bagian konsepnya mana yang sudah pernah Bapak Ibu pelajari atau mungkin sudah pernah dilakukan selama mengajar? Keyakinan ya. Jadi keyakinan. Ada lagi? Disiplin positif. Ada lagi mungkin? Motivasi perilaku manusia berarti. Oke, motivasi perilaku manusia. Oke, bisa. Nah, mungkin kalau yang paling sering itu apa? Yang paling sering di sekolah kita lakukan itu apa? Disiplin positif ya. Jadi karena Bu Kepala, Bu Ani itu sering sekali setelah Bu Ani pindah di sini itu banyak sekali apa kira-kira? Perubahan yang akhirnya intinya di sini ya ada tentang budaya positif. Nah, sekarang ini ada yang namanya perubahan paradigma. Nah, menurut Bapak Ibu, sekarang kita itu diharuskan di posisi yang mana? Berorientasi pada guru ketika kita mengajar atau kita berorientasi pada siswa? Yang mana? Ya, jadi mungkin paradigma di zaman dulu itu, jadi ini ada perubahan paradigma baru karena memang kalau nggak perlu kita dulu ya, zaman dulu mungkin zaman kita waktu kita masih belajar itu kita ada di bagian yang atas ya, jadi berorientasi pada guru, siswa sebagai objek belajar, proses pembelajaran terjadi pada tempat dan waktu tertentu dan tujuan utama itu adalah menitik beratkan pada penguasaan materinya. Kalau sekarang ini paradigma yang baru ini adalah kita diharapkan untuk berorientasi pada siswa. Selanjutnya siswa sebagai subjek belajar, proses pembelajaran terjadi di mana saja dan tujuan utama adalah pembentukan tingkah laku. Ini yang digarisbawahi, dia selalu didengung-dengungkan selama ini adalah yang paling bagian bawah. Tujuan utama pada pembentukan tingkah laku yang lebih luas. Berarti ada apa? Karakter. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada yang bisa menjelaskan pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin Pak Kim kemarin habis bahas di apa? Nah, PPG, monggo bisa menjelaskan. Terima kasih Bu Prati atas waktunya. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi adalah kita memfasilitasi kebutuhan dari siswa. Jadi kebutuhan, minat, dan bakat tiap siswa itu berbeda dan kita menjembatani supaya kebutuhan itu tercapai. Mungkin si siswa tidak suka dengan matematika, mungkin dia suka dengan seni musik. Kita tidak bisa memaksakan. Toh ketika si ahli matematika dia nggak suka musik, kenapa harus kita paksakan? Jadi intinya kita memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Kalau dulu buku yang saya baca, ya kita tidak bisa memaksakan monyet untuk berenang. Memang kasar, tapi memang bakat tiap siswa itu berbeda. Jadi kita tidak bisa. Contohnya saya saja. Saya kalau matematika blank, hitung-hitungan saya blank, tapi mungkin ingatan saya lebih bisa mengingat ketika saya membaca. Itu saja beberapa. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak. Benar sekali ya. Jadi berdiferensiasi itu kita selalu fokusnya itu ke anak. Karena anak itu unik, jadi punya kebutuhan sendiri-sendiri. Setiap anak itu berbeda. Nah, uniknya itu anak-anak itu memang karena anak itu sudah dari kodrat dan dari sudah punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Jadi nanti ketika anak-anak sudah sekolah, nah kita diharapkan dengan paradigma belajar yang baru itu kita harus pada tujuan yang utama adalah fokus ke anak. Jadi karena berdiferensiasi kita menekankan pada kebutuhan anak yang pertama adalah kesiapan belajar anak, profil belajar anak dan minat anak. Nah, ini
ada yang namanya karena kita sekarang ada di kurikulum merdeka. Ini ada sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada yang masih hafal lagunya, profil pelajar Pancasila. Bu Yuni mungkin, Bu Yuni. Untuk pakai mic. Ya, untuk belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini cara cepat kita ya, kalau kita ingin menghafalkan profil pelajar Pancasila itu sini apa aja sih? Oke, jadi salah satunya kita nyanyi itu. Oke, selanjutnya, nah ini ada pertanyaan tematik. Bapak Ibu, coba amati lingkungan sekolah kita saat ini. Bagaimana suasananya, bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru saling bertegur sapa, bagaimana guru menyapa murid, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Ada yang bisa menjelaskan seperti apakah? Bu Eda mungkin bisa menjelaskan. Terima kasih Bu Prati, mungkin saya mencoba untuk mencoba menjelaskan yang ada di sekolah kita. Oke, bagaimana suasananya sekolah kita di lingkungan sekolah kita sekarang luar biasa Bu Prati, luar biasa. Dari bagaimana anak sudah dibiasakan untuk tegur sapa, salam, itu sehingga memang kita berharap, saya pribadi pun juga berharap anak-anak itu dimanapun tempat, bukan hanya di sekolah karena takut dengan bapak ibu guru, tetapi karena sadar diri untuk sopan santun, senyum, salam sapa itu sangat luar biasa. Jadi sangat baik dilakukan dimanapun berada. Dan di sekolah kita sudah ada satu peningkatan yang mungkin dulunya tidak selalu, tapi sekarang menjadi kenaikan yang 90% bisa dikatakan seperti ini. Ada berarti ada betul? Terima kasih sekali Bu Eda. Ya, saya setuju sekali. Banyak sekali peningkatan di sekolah kita ini, terutama setelah Ibu datang ke sekolah kita, dan yang diharapkan kita semuanya ada perubahan yang menjadi lebih baik. Dan harapan kita kurang sedikit itu adalah tugas dan tanggung jawab kita biar penuh menjadi 100%. Tetap semangat Bapak Ibu? Insya Allah semangat. Oke, jadi yang perlu biar jadi 100% apa? Ini sudah saya perlihatkan. Kita perlu apa tadi berarti? Iya, kita perlu budaya positif. Karena memang seperti yang sudah dijelaskan Bu Eda tadi, banyak sekali budaya positif yang sudah diterapkan Ibu di sekolah ini. Kita mulai saja dari kita pagi ya. Kita pagi saja Ibu itu sudah 5 S. Apa? Senyum, sapa, Oke, jadi itu sudah diterapkan Ibu dari pertama ke sini. Ibu mengimbaskan kepada kita semuanya, dan kita diharapkan di pagi hari itu di gerbang belakang kita menyambut anak, di gerbang depan pun kita juga sudah menyambut anak. Harapannya ketika anak-anak datang, anak-anak saling kepada kita, cium tangan sambil kita setelah salam berikan senyuman manis kita tak lupa kita tanya kabar sama anak. Jadi itu salah satu bentuk memotivasi anak ya. Nah, selain itu kita juga itu mendisiplinkan di situ. Karena banyak sekali nilai di situ. Pasti ketika anak-anak datang itu kita pasti apa? Sambil cross check, iya, sambil cek. Jadi sambil cek atribut anak dari atas sampai bawah. Nah, itu yang kita lakukan. Selanjutnya ada lagi, setelah selesai anak masuk ke sekolah, ada budaya lagi positif dari Ibu
sebelum bel, anak harus sudah bersiap. Iya, anak harus sudah bersiap di depan kelas. Berdiri semuanya rapi di depan kelas. Di depan kelas sudah didampingi guru mapel yang jam pertama masuk ya. Jam pertama masuk itu sambil ketika jam 7 berarti kita mendengarkan apa? Menunggu menyanyikan. Oke. Menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama dipandu dari speaker dari kantor ini. Nah, setelah itu setelah sudah semuanya selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya, anak dipersilahkan untuk masuk ke kelas. Itu pun juga rapi satu persatu. Nah, setelah sudah semuanya masuk, guru kelas, guru mapel itu biasanya mempersilahkan untuk anak berdoa. Nah, ada satu lagi penerapan budaya positif dari ibu itu adalah adanya doa yang berbeda di awal dan di akhir. Di awal dan di akhir berdoanya yang berbeda, dan tentu saja ada lagi yang spesial itu adalah bahasa. Ya, jadi hari Senin sampai Kamis itu pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Selanjutnya hari Jumat itu pakai speaking with English. Selanjutnya yang satu ngaku basa Jawi. Oke. Nah, setelah itu ada pembiasaan yaitu Asmaul Husna dulu Bu Mita. Oke, jadi setelah itu anak-anak membaca Asmaul Husna, dan ini kebanggaan bagi kita semuanya. Anak-anak kita ketika lulus pasti sudah hafal berapa itu Asmaul Husna? 99. Nah, itu secara tidak sadar anak itu mulai membaca, latihan membaca itu dari kelas 7 dan lama-lama sudah hafal. Nah, itu semoga itu menjadi amal jariah dari Bapak Ibu semuanya, mengajarkan anak-anak Asmaul Husna, dan ini nanti bisa biar kita bisa nggak itu? Bisa nggak Pak? Gini aja. Oh bisa. Kita mengajarkan kebaikan anak ya. Oke. Amal jariah. Nah, selanjutnya setelah itu ada pembiasaan lagi. Apa kira-kira? Iya, ada tambahan baru lagi kemarin mulai bulan apa itu? Mulai Agustus ini ada perubahan tambahan lagi ketika pulang, sebelum pulang. Jadi anak harus bersama-sama ketika sudah ada lagu Bagimu Negeri, anak sudah langsung berdiri menyanyikan lagu bersama-sama, baru setelah itu baru boleh pulang. Oke. Setelah itu ada budaya positif apa lagi sih selain ini? Mungkin di hari-hari tertentu litsus, literasi khusus itu ada dua kegiatan ya. Yang pertama itu adalah literasi digital. Kita memanfaatkan digital perpustakaan karena di sana itu banyak sekali bacaan-bacaan. Nah, setelah itu yang satu lagi adalah kelas inspirasi. Nah, kita menggandeng dari beberapa instansi atau bisa juga dari wali murid yang punya payungan. Bisa keahlian, bisa profesi, apapun itu yang nanti bisa membangkitkan semangat anak, memberikan motivasi anak. Itu harapannya seperti itu. Nah, selain itu hari Jumat itu juga mungkin dulu sebelum ibu itu cuma hari Jumat di siapa? Senam. Sekarang ada beberapa pembagian hari Jumat. Jumat beriman, Jumat bersih, Jumat sehat. Apa lagi? Ada homeroom. Nah, homeroom itu adalah kegiatan dari
wali kelas. Jadi dengan adanya homeroom kita harapkan ada kedekatan lagi antara guru dan wali kelas. Jadi itu saatnya wali kelas dan anak-anak untuk bertukar pikiran, berkeluh kesah anak-anak itu di saat itu homeroom itu. Nah, mungkin itu salah banyak ya, bukan salah satu ya, salah banyak dari budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, dalam membangun budaya positif sekolah ini, yang seperti kita waktu PI1 kemarin kita membahas tentang visi sekolah, ini sesuai dengan visi dari sekolah kemarin itu. Sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan logika, mandiri dan bertanggung jawab. Nah, semuanya ini adalah sarana kita agar budaya positif ini tercapai. Jadi lingkungan sekolah yang positif, yang nyaman, itu akhirnya bisa membentuk apa? Budaya positif. Nah, ini sekarang minta tolong dibaca pelan-pelan. Ada teman di sebelah jenengan, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B, tugas rekan Anda itu adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan. Kurang banyak itu beda. Ayo. Kira-kira berhasil nggak sih? Karena paksaan atau apa itu? Nah, apa? Dia kenapelan. Itu kata debak itu. Oke. Nah, ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Harusnya kalau jenengan semua melakukan dengan benar tadi, sesuai dengan perintah. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Nah, sekarang berita tadi buka atau enggak? Saya tidak membuka tangan. Saya tidak membuka tangan saya sendiri. Ya, karena apa? Karena saya berpegang teguh. Ya, karena saya punya pedoman ini yang pegang ya berarti punya saya gitu ya. Atau ini pokoknya ini tujuan utama yang harus dipegang. Saya berhasil membuka tangannya Bu Rika. Saya ini Selanjutnya, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Jadi, alasannya ya karena pegangnya saya kayak merasa punyanya sendiri, jadi nggak boleh ada orang lain yang tahu gitu. Oke, jadi setiapnya punya alasan sendiri. Nah, sekarang dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali kontrol untuk membuka menutup kepala itu siapa? Diri sendiri, betul sekali. Nah, begitu juga. Nah, disiplin itu sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kira-kira apa ya hubungannya? Nah, ini tadi loh. Jadi karena apa tadi? Kita punya apa tadi? Yang mengontrol ini siapa? Diri sendiri. Yang mengontrol itu diri sendiri. Nah, selanjutnya ini ada beberapa miskonsepsi. Miskonsepsi itu apa? Salah apa? Kira-kira? Salah konsep.
Oke, jadi ini ada teori kontrol dari William Glasser. William Glasser ini seorang psikiater dan ahli pendidikan. Jadi ini ada yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Nah, padahal harusnya itu apa? Guru itu boleh mengontrol murid nggak? Dalam hal memaksa murid itu boleh nggak sih? Tidak. Tapi selama ini pernahkah jenengan semuanya memaksa? Oke, tidak apa-apa. Kita belajar realita apa adanya. Itu yang saya alami juga. Seperti ketika saya membaca itu, loh, aku pernah lakoni. Loh, aku ya pernah lakoni. Tidak apa-apa. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya gini, penguatan positif, efektif, bermanfaat itu bermanfaat atau enggak itu berdasarkan siapa sih? Kira-kira ketika Bu Mita memberikan Yurisa penguatan, esok berubah atau enggak itu tergantung siapa? Berarti yang kontrol siapa? Yurisa lagi. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, itu harapannya seperti itu. Ketika kita itu mengkritik orang lain, kita buat orang merasa bersalah, itu tujuannya untuk menguatkan karakter. Tapi balik lagi, yang bisa berubah siapa? Diri sendiri. Yang bisa mengontrol adalah diri sendiri. Sama ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Maaf ya, ini sering kali kita lakukan gak anak-anak kita. Sering ya, kita mengakui saja kita itu sering yang namanya memaksa. Tidak apa-apa, kita belajar bersama, kita rubah bersama. Misalnya, apa sih makna disiplin di sini adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai yang kita hargai ini kalau di PKB itu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu contohnya ada di mana? Profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya? Harus lagi. Oke, nyanyi lagi biar semangat. Kita mainkan, Bu Mita, lanjut. Ayo, bareng-bareng. Tolong dibantu ya. Tolong dibantu ya. Oke. Belajar Pancasila. Oke. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beramal mulia, berkebinekaan tunggal, gotong royong mandiri, kreatif dan bermalas-malas. Senang ya? Kelihatannya simple nyanyi, tapi apa? Bermakna sekali karena bisa kita sampaikan. Iya betul. Nah selanjutnya ini adalah nilai kebajikan. Selanjutnya ini ada beberapa ya. Ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, hormat, santun, dermawan, percaya. Nah, dari semuanya ini kita harapkan ada di diri siapa? Diri siapa? Kalau di sekolah, diri siapa? Peserta didik. Betul. Diri dari peserta didik. Nah, tadi kita bicara mengenai kontrol. Kontrol tadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa tadi? Iya, sesuai dengan diri sendiri. Walaupun tadi misalnya ada miskonsepsi, kita itu bisa memaksa anak dan lain sebagainya, tapi tetap kita misalnya tadi kita bisa membuat penguatan karakter kepada anak-anak. Tapi kembali lagi, anak itu ketika sudah kita berikan penguatan, sudah kita kasih tahu macam-macam, kembali lagi ke diri sendiri. Nah, diri sendiri itu berarti ada kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang pertama itu yang penting sebenarnya adalah survival, bertahan hidup. Selanjutnya adalah cinta kasih. Nah, semuanya punya ini.
kasih. Ada juga penguasaan, ada kebebasan dan kesenangan. Kesenangan itu berarti lebih apa? Lebih apa? Bahagia. Cinta kasih juga sama. Cinta kasih, penguasaan dan kebebasan. Selanjutnya ini ada kasus ya. Bu Irma, guru kelas 6 di SD 02 Sepaku, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Raka. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Raka yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda pun menghadapi situasi seperti Bu Irma, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan? Bu Rika, apa yang Anda lakukan? Contoh saja Yunisa, ini yang sering terjadi di kita. Yunisa itu Terima kasih Bu Rati. Yang akan saya lakukan adalah memanggil Raka dulu, kemudian menanyakan bagaimana kronologis kejadiannya, tujuannya apa. Terima kasih. Oke, tadi kita bahas tentang kebutuhan ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas. Ya. Boleh, silakan. Monggo gimana boleh. Tidak apa-apa. Boleh. Sambil. Oke ya. Silakan gimana. Boleh, silakan. Oke, jadi dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Irma sebaiknya apa? Mencari tahu alasan Raka. Betul, Pak tadi Bu Rika sudah melakukannya. Mencari tahu alasan Raka melakukan tindakan tersebut itu apa. Jadi tahu kebutuhan mana yang sedang berusaha diberi oleh Raka. Yang pertama itu adalah survival tadi, bertahan hidup. Karena apa? Raka lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, selanjutnya love and belonging tadi apa? Cinta kasih. Teman Raka jadi perhatian sama Raka. Bukannya orang bobo. Kalau ada berbagi. Nah, yang selanjutnya adalah power kekuatan. Dia penguasa ya. Dia karena merasa hebat karena temannya jadi takut. Akhirnya Pak menuruti keinginannya. Dia ada power, penguasaan. Dia merasa hebat. Nah, selanjutnya kesenangan. Senangannya tadi apa? Raka itu sebenarnya hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Nah, yang terakhir adalah freedom, kebebasan. Raka merasa bosan dengan bekal yang dilakukan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Nah, ini Bapak Ibu yang harus kita tanamkan sudah dari sekarang. Ketika kita berhadapan dengan masalah itu tidak langsung apa? Nah, iya, kita harus memang prosesnya kayak berumit-umit sekali ya. Tapi memang itu yang harus kita lakukan. Ngorek anak itu seperti itu. Kira-kira apa ya? Oh, gitu ya. Oke, selanjutnya ini ada motivasi perilaku manusia. Tadi Pak Kim sepertinya belajar motivasi perilaku. Sudah belajar Pak Kim. Oh, bedaan. Mas Kevin Pak Kim. Oke, jadi motivasi perilaku manusia itu ada eksternal dan internal. Kalau eksternal berarti dari mana? Dari luar. Nah, dari luar itu apa? Ada 3 teori perilaku manusia. Jadi kalau dari luar itu adalah kita punya usaha untuk menghindari ketidaknyamanan terhadap suatu hukuman. Hukuman itu otomatis berarti dari luar. Jadi apa yang terjadi ya apabila saya tidak melakukannya. Nah, selanjutnya ada motivasi internal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, ini lebih ke apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Yang pertama tadi tidak melakukannya, yang kedua kalau saya melakukannya. Nah, sekarang harapannya ketika
jadi anak itu ketika ada suatu tindakan, ada perubahan itu apa? Untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya. Nah, itu yang diharapkan dari anak itu punya motivasi dari teman. Nah, selanjutnya ini ada cerita lah, bisa dibaca pelan-pelan, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Sering ya, kita sering menggunakan bahasa hukuman atau konsekuensi. Oke, betul. Kalau dulu sering kita bahasanya apa? Hukuman atau sanksi. Iya. Nah, sekarang setelah ada paradigma baru, kita semakin sering kali mendengar bahasa konsekuensi. Nah, kira-kira sebelum kita bahas ini, ada yang bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi? Pak Isan. Oke, terima kasih Bu Rabi. Saya akan mencoba menjawab. Menurut saya, hukuman itu adalah perilaku atau tindakan yang membuat peserta didik itu untuk jerah, jadi memberikan efek jerah. Akan tetapi kalau konsekuensi itu adalah seperti sebab dan akibat. Apa yang dia lakukan maka ada timbal balik yang akan dia terima. Seperti itu. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Mungkin Bu Yuni bisa nambahin, kira-kira lebih berat hukuman atau konsekuensi ya ke anaknya? Menurut saya lebih berat ke hukuman daripada konsekuensi. Kalau konsekuensi itu anak bisa bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Jadi dia melakukan satu hal yang salah, misalnya dia tahu kesalahannya dan dengan kesadaran sendiri dia mau merubah menjadi lebih baik. Bagus sekali. Oke, sebelum beranjak ke materi hukuman ini bisa dibaca lagi. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Nah, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut-kejut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang hidung. Nah, menurut Bapak Ibu semuanya setujukah dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Iya, karena apa sih? Karena Pak Seno menuntut bukan menuntut. Kalau pakai mic. Saya tidak setuju karena yang dilakukan Pak Seno itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi. Kemudian Pak Seno sendiri pun juga tidak bisa dikatakan, menurut saya bisa dikatakan tidak sesuai dengan kurikulum Merdeka, karena Pak Seno tidak menuntun tapi menuntut. Mungkin ada jawaban lain. Terima kasih. Iya, jadi kalau sesuai dengan kurikulum 13 kita harus berpihak pada anak. Kita harus tahu kenapa sih anak seperti itu, ya. Jadi kita tidak langsung tadi menjudge anak. Nah, tadi jawabannya kita sudah langsung ke jawaban nomor 2 gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya, ini ya, kita berarti hukuman atau konsekuensi.
sudah bawa pulpen semuanya belum ya? Belum. Sudahlah, minta tolong. Oke, ada sticky note-nya. Nah, ini bisa Bapak Ibu coba tuliskan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi? Silakan ditulis di sticky note-nya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pertanyaan. Sudah, selanjutnya yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, silakan. Nomor 2. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Kayaknya udah pada pinter-pinter ini teman-teman. Oke, selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Gampang ya ini ya. Selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Oke, selanjutnya murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan di sekolah. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Ini juga simpel. 7, ada 7 soal. Sudah? Oh, kemana keren. Oke, sudah semuanya? Bisa dikoreksi sama teman-teman. Oke, mari kita koreksi bersama-sama. Jeng. Nah, betul semua. Alhamdulillah. Oke, yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Maaf ya, ini sepertinya berlaku di zaman dulu. Ya, zaman dulu. Mungkin bagi saya dengan semuanya zaman dulu pernah mengalami ini. Terlambat, hubungi lapangan. Saya generasi, nah kita generasi lama ya. Nah selanjutnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja kelas. Masuk di konsekuensi ini udah sekali ya. Jadi selanjutnya murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ini simbol sekali, jelas ya. Selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 karena mengobrol dengan teman. Nah ini juga pernah kita alami zaman dulu. Gojek naik kelas, yowis adek di bawah apa? Bendera. Iya. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan. Sekolah. Hukuman. Yang terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman karena sama sekali tidak masuk akal ya. Ini hukumannya. Iya, tidak ada hubungannya. Nah, selanjutnya ini adalah posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru itu ada 5. Kita itu apakah sebagai penghukum, kita itu apakah sebagai pembuat merasa bersalah. Ini objek kita. Subjek kita siapa? Anak ya. Ya. Yang kita hadapi itu adalah anak. Jadi apakah kita sebagai guru, kita posisi kontrol kita itu sebagai penghukum, apakah kita itu sebagai guru yang membuat merasa bersalah, apakah kita itu sebagai teman atau pemantau atau manajer. Nah,
pernah ada di posisi penghukum? Jujur saja. Saya juga pernah. Selanjutnya, pernahkah kita ada di posisi pembuat merasa bersalah? Pernah. Saya juga pernah. Selanjutnya, di posisi teman? Pernah. Di posisi pemantau? Pernah. Yang terakhir, manajer? Pernah nggak? Oke. Apa? Yang apa? Bukan seperti itu maksudnya. Jadi mungkin ini agak kecilan ya? Nggak bisa dibesarin ya? Nggak bisa dibesarin. Oke, saya bacakan saja. Jadi gini, tadi semuanya sudah pernah melakukan. Sebenarnya kita semua itu pernah melakukan kelima posisi kontrol itu. Nah, yang kontrol pertama itu adalah kita sebagai penghukum. Nah, contohnya seperti ini. Menghukum itu guru menghardik, guru menunjuk-nunjuk, guru menyakiti, guru menyindir. Nah, ini termasuk dari penghukum. Nah, mungkin ini sering tidak sadar kita itu melakukannya. Nah, selanjutnya contohnya aku berkata kayak gini. Kalau kamu tidak melakukannya, ya rasakan kayak gitu. Itu contohnya. Nah, hasilnya apa? Ketika anak seperti itu hasilnya apa? Otomatis anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Dan yang terakhir adalah berbohong. Sering seperti itu Bapak Ibu anak-anak? Yeah. Oke. Nah, kaitannya dengan ini dengan dunia kualitas adalah murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Maksudnya dunia berkualitas di sini itu apa? Jadi benar-benar harapan dunia yang bagus itu seperti apa toh? Jadi akhirnya itu meletakkan guru itu di luar sing diharapkan, sing dibayangkan, sing diinginkan anak itu. Nah, saya mulai berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, anak-anak seperti itu. Dampaknya apa ketika kita itu sebagai posisi kontrol, sebagai guru, sebagai penghukum? Otomatis anak akan apa? Mengulangi kesalahan lagi. Nah, itu kita ketika sebagai penghukum. Ketika kita sebagai pembuat merasa bersalah itu apa? Nah, contohnya seperti ini. Guru berceramah mengatakan seharusnya. Nah, itu contohnya sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Perlu nggak sih? Perlu. Membuat anak merasa bersalah, menyadarkan itu perlu. Nah, terus ada kata seperti ibu kecewa, bapak kecewa sama kamu. Nah, itu pembuat merasa bersalah. Dan niat kita untuk menyadarkan anak ya biasanya. Nah, selanjutnya kata-katanya lagi, kamu seharusnya sudah tahu. Enggak. Ibu lelah sekali mengatakan ini. Ibu stres. Nah, mungkin sering ya kalau kita menghadapi contohnya dulu siapa yang paling sering Bu minta? Awet? Oh iya, awet. Are. Nah, salah, mohon maaf. Oke, selanjutnya hasilnya itu anaknya apa? Sama, hampir sama kurang lebih ketika kita sebagai penghukum. Anak itu akan menyembunyikan kesalahan yang lain dan akan menyangkal. Nah, sama, anak itu kalau tadi di luar ini meletakkan guru itu di dalam karena sudah mulai diajak ngobrol, mulai disadarkan kesalahannya itu apa. Nah, ketika seperti itu anak sudah mulai disadarkan, anak biasanya berkata apa? Maafkan saya dulu. Nah, biasanya setelah itu anak merasa rendah diri. Jadi ketika kita sadarkan mungkin salah ini. Jadi kita bahasanya apa? Ditunung-tunungi. Ya, bahasanya seperti itu. Nah, itu adalah posisi penghukum dan merasa bersalah itu sebenarnya adalah identitas yang gagal. Nah, yang diharapkan itu kita sebagai kontrol, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Nah, paling sering mungkin teman-teman
BK dan beberapa guru lain di sekolah ini mungkin sudah ada di tahap ini, teman, pemantau, manajer. Walaupun beberapa teman kita dan kita sendiri mungkin dulu itu pernah melakukan di penghukum maupun membuat merasa bersalah. Nah ini kalau sebagai teman, ini guru itu biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Di apa ya? Kadang itu kedekatan kita kepada anak-anak itu akhirnya membuat kita apa? Jadi lebih masuk ke anak-anak. Cuma posisinya ketika kita sebagai kontrol, sebagai teman, kadang itu akhirnya dimanfaatkan oleh anak-anak. Merasa enggak? Iya, seperti itu. Makanya di sini pun juga posisi kita sebagai teman itu, walaupun memang ini sudah berhasil membuat anak itu memposisikan kita itu sebagai orang yang penting di hidupnya, karena sudah kita memposisikan anak sebagai teman. Tapi itu tadi, kelemahan di posisi sebagai teman itu tadi. Nah, selanjutnya ini posisi sebagai pemantau. Nah, pemantau ini kita mengingatkan ke kesepakatan kelas. Kalau di sekolah otomatis ke peraturan yang ada di sekolah, tatip dan lain sebagainya. Ini lebih ke pemantau. Nah, yang terakhir ini adalah sebagai control manager. Ini tadi kita diharapkan kita bisa apa? Setelah kita sebagai teman, kita sebagai pemantau, kita sudah bisa mengajak anak mengeluarkan isi hatinya, unek-uneknya. Misalnya anak itu bermasalah, kita bisa menggali segala permasalahannya anak, kita sudah bisa menggali semuanya itu. Kita bisa mengajak ngobrol anak dengan mengajak keyakinannya anak, kesepakatannya anak. Jadi kira-kira nih kamu sudah melakukan ini, apa kira-kira yang harus kamu lakukan? Nah ini yang diharapkan dari kita semuanya itu seperti itu. Jadi kita tidak hanya tadi menuntut, tapi menuntun. Jadi kita mengajak anak untuk mencoba berpikir. Ketika terjadi masalah, anak diajak untuk mencari solusi bersama. Nah, ini ada kasusnya pada hari Senin Pak Alfi tidak masuk sekolah. Pak Alfi merupakan guru matematika. Gurina menggantikan Pak Alfi. Gurina baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak meninggalkan kehadiran Gurina. Gurina mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong ibu ya. Ibu sampai saja. Ini tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira kita seperti apa ini? Penghukum, membuat merasa bersalah, Bisa ditulis di sticky note tadi. Masa berebut. Saya kecewa. Jadi ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat merasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu kira-kira sebagai apa? Nah, ada lagi. Ayolah, lakukan demi atau bapak. Yang ada kata-kata ayolah. Ini kayak clue ya. Nah, lagi. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Penghukum, buat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir
manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Sudah? Sebagai monggo berikan, tidak apa-apa. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Sudah semuanya? Dan clue-clue yang bisa, kata-kata yang bisa jadi kuncinya ya. Monggo Pak Kim. Nggih, enggak apa-apa. Sudah? Posisi kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai apa tadi? Sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sudah? Oke, kita cek kira-kira jawabannya Bapak Ibu benar atau enggak? Jeng. Salah berapa? Salah berapa? Oke, bagus. Bu Endah, salah berapa kan benar semua? Oke, bagus. Bu Eti, Bu Tia, Bu Ajeng. Oke, bagus. Oke, semangat. Oke, jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ada clue-nya itu, kata kuncinya adalah kecewa sekali. Jadi membuat menjadi anak itu merasa bersalah, ya. Jadi otomatis anak itu merasa tadi ya kata-kata gunung-gunung salah sini. Nah, lanjut, kamu tidak pernah melakukannya, tidak pernah benar melakukannya itu sebagai penghukum. Oke, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, itu clue-nya ya, ayolah. Sebagai teman, misalnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Nah, misalnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti manajer. Soalnya kamu selalu yang paling terakhir. Ya, ini simpel ya, jelas ya, jelas sekali sebagai penghukum. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu. Ini dari jujurnya sudah jelas keyakinan kelas. Ini seringkali akhir-akhir ini Bapak Ibu mempraktekkan di kelas masing-masing. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, budaya, dan bahasa. Jadi kalau dari dosen ini adalah lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi tadi harapannya ketika anak melakukan sesuatu itu dari motivasi dari intrinsik dari dalam. Karena nanti ketika dari dalam otomatis akan terbentuk apa? Disiplin. Iya, disiplin positifnya itu lebih. Nah, seseorang lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturannya. Nah, untuk keyakinan kelas ini, ya boleh membahaskan berarti. Oke, jadi di sini jelas nih. Yang pertama itu adalah peraturan kelas. Selanjutnya ada keyakinan kelas, lingkungan positif, dan budaya positif. Nah, untuk keyakinan kelas ini lebih di atasnya dari peraturan kelas. Nah, mungkin maksudnya di sini gini.
tiap bapak ibu ini bukan berarti yang membuat hanya wali kelas, tidak. Jadi monggo setiap guru mapel itu bisa membuat keyakinan kelas, jadi bisa dilakukan di awal pembelajaran, awal tahun pembelajaran. Jadi di awal itu monggo dibuat kesepakatan. Mungkin semua guru sudah melakukannya, tapi seperti itu harus tetap dievaluasi. Semua keyakinan itu harus ada evaluasinya. Ketika kita membuat keyakinan kelas, harapannya evaluasi untuk apa? Untuk anak itu biar mengingatkan lagi, di-refresh lagi. Apa sih keyakinan kelas yang sudah kita lakukan? Nah, seperti itu ya. Oke, ini adalah perbedaan antara peraturan keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan di kelas itu jangan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan tadi lebih ke nilai-nilai kebajikan. Tadi kalau nilai kebajikan berdasarkan profil pelajar Pancasila sudah jelas tadi. Tadi ada lagi yang 9 tadi yang banyak tadi. Nah, ada lagi peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, sebenarnya di keyakinan itu lebih apa ya? Lebih lembut lagi, lebih smooth lagi kata-katanya. Jadi lebih apa? Lebih eksplisit atau lebih implisit? Lebih luas apa lebih sempit kata-katanya? Iya, jadi kalau ini kan spesifik ya, ini lebih luasnya lagi ya. Nah ini hadir di sekolah yang 15 menit sebelum pembelajaran. Nah ini lebih ke komitmen gitu. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti artinya apa? Iya, menghormati orang lain selamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Nah ini ada poinnya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Nah, menghormati orang lain, gunakan masker, mengikuti kesehatan keselamatan, dan jangan berlari di kelas atau koridor keselamatan. Jadi kalau kita ingin membuat keyakinan kelas, kalau bisa otomatis kata-katanya positif. Jadi tidak ada kata jangan. Nah, pembuatan keyakinan kelas. Oke, ini untuk keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Oke, ini sudah jelas ya. Jadi keyakinan kelas itu diterapkan di mana? Di kelas. Nah, tadi sudah saya sampaikan setelah membuat keyakinan kelas, mungkin dengan berlalunya waktu kita tetap harus melakukan evaluasi biar anak-anak itu tetap mengingat kembali. Nah ini selanjutnya ini nanti yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Nah ini tadi dari yang pertama itu adalah hukuman, selanjutnya apa tadi? Konsekuensi, yang terakhir adalah restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya itu adalah negatif, sedangkan konsekuensi itu sifatnya netral, yaitu ada di tengah-tengah. Yang terakhir itu restitusi. Jadi satu restitusi ini adalah menciptakan kondisi murid, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ketika seorang guru melakukan segitiga restitusi. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, untuk melakukan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya itu adalah validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini sebenarnya Bapak Ibu itu sudah pernah melakukan ini, tapi mungkin nggak sadar. Saya pun juga seperti itu, nggak tahu. Ternyata saya sudah melakukan segitiga restitusi, walaupun mungkin ya urutannya tidak seperti yang dikehendaki di
poin di sini adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, ketika kita ada anak melakukan kesalahan, kita biasanya ngajak ngobrol anak itu mengulik tentang kesalahannya. Nah, setelah itu apa? Validasi tindakan yang salah. Kita tanya lagi, alasannya apa? Seperti itu. Nah, cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ini maksudnya ini. Nah, kue ngopo, melakukan itu mergo ngopo, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira setelah kalian mengalami ini, pasti yang harus kalian lakukan. Nah, ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini ada berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi ini kayak apa ya? Kata kunci ketika kita memulai membuat segitiga restitusi. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Terus ada lagi, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Nah, selanjutnya bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi. Poin dari segitiga restitusi itu kita mencari solusi. Nah, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Tadi sudah disampaikan adalah kita menggali lagi anak punya masalah apa sih, alasannya apa yang melakukan itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau ternyata yang dilakukan anak-anak itu ternyata melanggar kesepakatan kelas, keyakinan kelas, ini bisa jenengan munculkan ketika ada di tahap ketiga menanyakan keyakinan. Oke, baiklah Bapak Ibu, ini nanti akan saya sampaikan contoh dari segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan dengan Renata. Monggo bisa disimak dulu. Nah, jadi kasusnya ini Renata mengerjakan tugas. Nah, tugasnya itu jawabannya hampir mirip, bukan hampir lagi ya. Jadi ada beberapa jawaban itu mirip dengan jawabannya dari Cynthia. Nah, ini kemudian kita coba menggali dari anak. Ini menstabilkan identitasnya. Setelah anak tahu itu salah, kita mengulangi lagi. Nah, itu perbuatannya itu tidak tepat ya. Terus bentuk dari menstabilkan identitas.
yang salah. Jadi guru mencoba menggali anak lagi bahwa ini yang disampaikan ini kesalahan Renata itu apa, itu diutarakan lagi ke Renata. Jadi kerugian dari kesalahanmu itu apa, ketika kamu melakukan kesalahanmu itu apa, itu diungkapkan lagi di sini. Nah, di sini seperti yang sudah disampaikan di tahap ketiga ini. Oke, di tahap ketiga ini adalah menanyakan keyakinan ya. Jadi di sini nanti ketika di kelas kita itu misalnya ada kesepakatan bersama dan berhubungan dengan kesalahan anak, kita bisa mengungkapkan di sini di tahap ketiga ini dengan menanyakan keyakinan. Nah, di sini di bagian menanyakan keyakinan juga ditegaskan lagi mencari solusi bersama setelah melakukan kesalahan itu apa. Oke, mungkin ini ya, ini contohnya. Mencoba praktek segitiga restitusi G dengan teman sebelahnya. Yang satu jadi guru, yang satu jadi murid. Jadi perlu saya sampaikan lagi untuk segitiga restitusi ini untuk permasalahan-permasalahan kecil yang terjadi di sekolah kita. Jadi misalnya ada bolos pelajaran, tidak masuk kelas, ke kantin di jam-jam pelajaran, kayak simpel-simpel seperti itu saja. Jadi ini bisa diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Monggo bisa dimulai. Bisa dimulai. Ini Bu jadi sebagai yang mantau ya. Ya sebelumnya. Ini yang murid yang mana? Yang muridnya. Monggo. Ini kasusnya apa ini? Kasus bolos dan berkelahi. Salah satu saja bolos saja. Bolos. Monggo bisa dimulai dari sekarang. Selamat siang. Terima kasih atas kedatangannya, atas panggilan tadi ya. Kira-kira merasa bagaimana? Kok dipanggil tadi? Ada apa? Kok bisa dipanggil? Perasaannya bagaimana? Enggak merasa apa-apa misalnya. Enggak merasa apa-apa. Jadi sama sekali tidak merasakan satu yang enggak. Tadi waktu jamnya Bu Enda, kok gak ada yang mana? Kantin Bu. Ke kantin.
bagaimana? Mau belajar. Kamu belajar. Sebenarnya bukannya sekolah juga ada apa? Aturan ya, ada peraturan di sekolah, ada jam istirahat, kapan waktunya belajar. Mas Ginanjar tahu nggak itu? Kan punya kabar Bu. Oke, pertama. Emang dari pagi belum sarapan? Belum. Oke. Berarti kalau Kamu yang akan masak jauh. oh ya, Makan dari kakak. kalau enggak Kalau enggak kamu masak jadi anak SMA. kalau begitu belum sarapan. Iya ya, kalau belum sarapan berarti dredeg ya. Dredeg kemudian lemes, nggak semangat gitu ya. Nah sekarang kalau tujuannya belajar, kemudian waktu jam belajar malah di kantin, itu menurut Mas Kim gimana? Ya nggak apa-apa, kan perutnya lapar. Ya makan dulu. Oke, makan dulu. Tapi tadi habis makan, kita ini kok nggak segera ke kelas ya? Malah diperpanjang gitu. Maksudnya apa tuh? Ngobrol sebentar Bu dengan teman-teman lagi. Karena kayak habis olahraga harus ngobrol sebentar. Cuma sebentar tapi nggak lama. Oke. Tapi pada dasarnya sekolah kita juga punya peraturan ya yang harus kita sepakati bersama. Aturan itu memang aturan yang memang harus kita sepakati bersama. Demikian juga Bu Endah kalau masuk kelas kemudian terlambat atau apa itu pun kan juga mesti ada konsekuensi. Bu Endah juga dipanggil untuk kepala kenapa Bu Endah terlambat. Jadi kalau Mas Ginanjar terlambat berarti Mas Ginanjar langsung Bu Endah dulu tegur. Bukan tegur, maksud saya ada apa gitu ya. Lalu itu kira-kira Mas Ginanjar merasa mungkin nggak kalau tadi belajarnya Bu Endah kemudian Mas Kim nggak berada di kelas? Ya lebih sedikit Bu. Oke, lebih sedikit. Berarti materinya Bu Endah tadi apa? Nggak tahu ya? Nggak suka seni musik Bu, jadi ini ke kantin. Oh gitu, oke. Ya, nah sukanya apa? Seni apa? Sukanya antropologi Bu, bukan cuma membaca. Kalau seni musik itu kan harus nyanyi Bu. Suara saya itu jelek. Jadi saya lebih suka membaca antropologi, sosiologi, sejarah. Itu saya lebih suka membaca dan menghafal Bu. Oke, nah berarti kan di sana juga ada nanti dalam seni musik, dalam musik itu juga ada sejarah-sejarahnya juga. Oke, besok saya minta Mas Ginanjar juga bisa mempelajari sejarah-sejarah seni, entah itu dari mana asalnya alat musik angklung misalnya, siapa yang membuat musik angklung itu menjadi terkenal, bla 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 itu dari membaca karena Mas Kim tadi juga suka membaca gitu ya. Tapi Bu Endah minta tolong tetap ikuti aturan sekolah yang ada. Kapan waktunya makan, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya jajan. Minta tolong Mas Ginanjar harus ngerti itu dan satu peraturan memang harus kita sepakati bersama ya. Itu sudah diatur dalam sekolah ini, jadi bukan semau gue. Walaupun Mas Ginanjar nggak suka musik, ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi Mas Kim suka yang lainnya dalam sejarah, membaca dan sebagainya. Dalam musik pun juga ada sejarahnya, ya. Itu tidak harus nanti menjadi penyanyi, itu tidak, ya itu tidak. Ya, oke. Kira-kira Mas Kim bagaimana dengan ini tadi? Kalau kamu seperti ini menurut Mas Kim gimana? Apakah ada apa istilahnya menemukan sesuatu apa gitu dari ini? Iya Bu. Waduh, aneh
angel ini Bu. Ini muridnya orang hebat. Iya, agak gimana gitu ya Bu ya. Mohon maaf, ini kelihatannya memang sewu ini harus dibawa ke kepala sekolah kali ya. Bu Enda nggak bisa menyelesaikan hal seperti ini. Kata Bu, ini maaf dari saya, mungkin nanti ada murid yang lain yang lebih bisa dikondisikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Enda Pak Kimi. Ini karena ini mantan murid, Oh iya. sudah lupa itu seperti apa. Mungkin kalau memang anak itu memang bisa sih. Jadi tetap kita usahakan, kita tetap bisa kok. Kita bisa menggali anak itu tetap bisa. Ada yang bisa mau praktekkan lagi? Ada yang mau praktekkan lagi? Pak Isan? Ada yang mau praktekkan lagi? Pak Isan? Bisa? Oke, ya, selamat pagi. Ini manggilnya Desan ya. Bagaimana kabarnya hari ini Desan? Bu Guru tadi sempat lihat Desan saat pelajaran kok lari-lari ke arah selatan itu mau kemana ya? Tadi jadi waktu pergantian jam saya ke kamar mandi. Kamar mandi, oh ya. Terus setelah ke kamar mandi kemana ya Dek? Kok waktu pelajaran ada Bapak Ibu guru yang mencari Desan, katanya nggak mengikuti pelajaran. Apa betul itu Dek? Ya, jadi saya setelah di kamar mandi, saya kemudian ke lapangan depan melihat ada orang olahraga. Jadi Desan tadi meninggalkan jam pelajaran ya. Ya. Oke, sebenarnya ya suatu peninggalkan pelajaran itu suatu hal yang kurang baik ya. Tapi ya namanya manusia itu kadang bosan di kelas atau bosan dengan pelajarannya, mungkin itu hal yang wajar. Tetapi Desan juga tahu ya bahwa pendidikan pelajaran di kelas itu juga penting. Ya, bisa diceritakan kenapa kok tadi keluar kelas? Kebetulan tadi saya habis pelajaran informatika dulu, kemudian setelah itu ada pelajaran PLH. Nah, di pelajaran PLH itu saya malas karena tiap hari cuma disuruh nyapu, cuma disuruh bersih-bersih kelas. Jadi gimana yang mengejar? Jadi saya lihat olahraga aja. Gitu, ya. Ya, Bu Guru paham ya dari kondisi Desan yang waktu itu bosan di kelas. Tapi Desan ingat nggak dengan keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah Desan sepakati dengan teman-teman waktu itu? Iya. Apa salah satunya? Harus mengikuti pelajaran dengan serius dan tertib. Ya, bagaimana Desan itu bisa mengikuti pelajaran dengan serius? Seharusnya yang betul adalah saya setelah dari kamar mandi langsung masuk ke kelas. Ya, mungkin itu bisa disepakati ya untuk kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan bisa dijalankan untuk yang selanjutnya kejadian itu tidak berulang kembali. Terima kasih. Berhasil ini. Nah, ini bukan yang berhasil ini masih ingat jadi buat seperti apa ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, ya, ini tiba saat yang mungkin ini sebagai penutup ya di materi terakhir ini. Jadi sebelumnya
terima kasih pada Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya sudah mengikuti kegiatan pada sore hari ini dari siang sampai sore ya. Saya ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dan harapan besar dari saya semoga dengan saya berbagi ilmu ini bisa jadikan semua dapatkan manfaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tadi presentasi saya tentang penyebaran pemahaman budaya positif semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas penyampaian saya dari siang sampai sore hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya sekali lagi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Endah Pujiastuti, SMP Negeri 1 Kalikotes, memberikan refleksi terhadap presentasi Bu Prapti CGP 11 bahwa yang berkaitan dengan pemahaman disiplin positif. Terima kasih Bu Prapti, saya mendapatkan pengetahuan yang lebih dari berbagi tadi, di mana kita tidak menyelesaikan masalah dengan apa semau guru yang dulunya mungkin berupa hukuman dan sebagainya. Jadi kita buat budaya positif, yaitu pemahaman dari diri anak sendiri akan kesalahannya, kemudian dia akan berusaha untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jadi kita juga berusaha untuk menghargai perbedaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yumitri Astuti, guru SMP Negeri 1 Kalikotes, ingin menyampaikan refleksi hasil presentasi dari Bu Prapti CGP angkatan 11. Nah, untuk hasil refleksi yang saya sampaikan tentang presentasi tentang penyebaran budaya positif, penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah sangat menginspirasi bagi saya, sehingga saya tambah pemahaman tentang bagaimana menerapkan disiplin positif terhadap peserta didik, ya, terutama bagi penerapan pemahaman tentang kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan siswa sehingga siswa itu bisa memiliki karakter-karakter seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu karakter pelajar Pancasila, ya, yang di situ ada gotong royong, bernalar kritis, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, dan lain sebagainya. Sangat bagus, sangat menginspirasi, dan sangat bermanfaat untuk saya. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Yuliani. Saya dari SMP Negeri 1 Kalikotes. Salah satu teman mengajar Ibu Prapti Nurhayati sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Nah, di sekolah kita sudah menerapkan disiplin positif. Ada beberapa disiplin positif, salah satunya adalah bacaan Asmaul Husna tiap pagi dan Indonesia Raya. Itu untuk menumbuhkan karakter siswa, yaitu sebagai nasionalisme dan landasan agama, dasar dari agama yang dimiliki anak-anak. Kemudian selain itu juga setiap pagi
ibu kepala sekolah, kemudian stakeholder dan bapak ibu yang bertugas piket saling mempersiapkan anak-anak di depan halaman depan menyambut dengan 5S, yaitu salam senyum sapa sepanjang satu. Begitu, semoga menginspirasi teman-teman semua dan salam semangat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan Pradita. Saya guru BK di SMP Negeri 1 Kalikotes. Dari pemaparan presentasi dari Bu Prapti tentang penyebaran budaya disiplin positif tadi, menurut saya sangat menginspirasi ya, terutama untuk saya, karena yang saya garis bawahi dari presentasi tadi itu adalah kita sebagai guru itu harus menuntun, bukan menuntut. Nah, selama ini saya menjadi guru itu saya merasa saya masih banyak sekali menuntut. Jadi dengan adanya presentasi tadi menggerakkan hati saya agar saya itu menjadi pendidik yang menuntun siswa dengan lebih baik, seperti itu, agar mereka bisa maksimal dan mencapai cita-cita mereka dengan lebih pasti dan lebih baik. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Mukti Harja. Dari pertemuan tadi dengan teman-teman, dengan Bu Prapti tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya guru itu perlu banyak belajar, perlu banyak mendengarkan dari berbagai macam sumber untuk lebih baiknya ke depan. Seperti ketika kita melakukan segitiga restitusi, ternyata banyak kendala yang sebenarnya mudah kita selesaikan, tapi karena kurangnya komunikasi, jadi kita sulit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada murid. Yang bisa saya sampaikan, kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Jessica Vera Olivia, saya dari kelas 7G. Dengan gugaknya keyakinan di kelas kemarin, saya senang karena semoga teman-teman saya semakin disiplin dan kompak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Naufal Riana Kalis dari kelas 7G. Saya senang atas dukungannya keyakinan kelas. Semoga teman-teman saya rukun dan kompak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kaisa Dani Jana dari kelas 7G. Saya senang dibuatnya keyakinan kelas kemarin. Semoga teman-teman saya semakin kompak. Terima kasih.